kelihatan sigap dan tanggap merespon sirine yang berbunyi. Ayo paman, semangat! Kita harus cepat berangkat nih! Para petugas pemadam kebakaran ini memang dituntut cepat dalam menanggapi laporan kejadian darurat yang masuk. Mereka harus tiba di lokasi paling lambat 15 menit setelah laporan masuk. Misi! Mobil damkar mau lewat! Kalau berpapasan dengan kendaraan darurat seperti damkar ini, kita wajib memberi jalan ya. Tapi kok nggak ada tanda-tanda kebakaran ya? Nggak ada asap, nggak ada api. Walah, ternyata ini adalah tim Animal Rescue Damkar, teman. Kak Azri dan Kak Azel baru saja melaporkan keberadaan hewan liar di dekat rumah mereka. Ih, hewan apa sih, Kak? Otan kok jadi penasaran? Wait! Kita kenalan dulu sama si pelapor nih, teman. Si kembar Kak Azri dan Kak Azel. Udah gak asing dong sama wajah kedua kakak cantik ini? Yap, Kak Azri dan Kak Azel merupakan selebgram ternama, teman. Wajahnya warawiri di Instagram dan juga layar kaca. Yuk gercep paman, Kak Azri dan Kak Azel pasti sudah menunggu. Ayo paman petugas, langsung aja kita cek yuk. Wih, alatnya canggih amat. Udah kayak robot transformer aja. Tim Animal Rescue Damkar memang dibekali dengan berbagai peralatan canggih yang bisa digunakan untuk berbagai medan. Nah, peralatan keren ini digunakan untuk pemantauan awal alias observasi. Biar paman damkar bisa melihat posisi hewan dengan jelas dan jarak yang aman. Walah, itu si Salva alias biawak. Sobat Otan ini memang kerap muncul di perkotaan. Selain karena habitatnya yang mulai habis, keberadaan mereka juga bisa disebabkan karena overpopulasi. Biawak muda memang punya kemampuan memanjat untuk mengejar mangsa. Tenang dulu ya di situ. Nih, paman damkar bakal nyelamatin kamu. Paman, hati-hati naiknya ya. Selain beresiko terjatuh, para petugas Animal Rescue ini juga terancam diserang binatang liar loh. Makanya semua gerakan harus penuh dengan perhitungan. Pelan-pelan paman, jangan sampai si biawak kabur. Sobat Otan ini memang termasuk hewan yang gesit, karena seekor biawak mampu berlari hingga 20 km per jam. Wih, hebat. Paman petugas berhasil menangkap biawak tanpa mengalami banyak kendala. Kemungkinan Sobat Otan ini sudah cukup lama berada di atas, sehingga mengalami dehidrasi. Makanya gerakannya sudah tidak terlalu lincah. Sekarang sudah bisa balik ke Ada apa lagi ini? Tadi setelah kita sweeping, ya, itu terindikasi ada biawak di lorong. Wah, ternyata ada temuan biawak lain, teman. Kali ini tepat di saluran air. Biawak memang suka dengan tempat gelap dan lembab. Selain itu, keberadaan biawak lain dalam satu daerah menunjukkan bahwa makanan yang tersedia bagi mereka cukup berlimpah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menutup saluran air sementara, sehingga biawak tidak bisa kemana-mana. Hal ini memudahkan petugas damkar untuk menangkapnya. Ya, biawaknya berhasil melewati hadangan petugas, teman, dan masuk ke tempat tertutup. Aduh, makin sulit deh. Sekarang kita harus memancing Sobat Otan ini untuk keluar ke tempat terbuka. Selain menggunakan tongkat untuk memprovokasi biawak keluar dari persembunyiannya, petugas Animal Rescue Damkar Kota Bandung ini juga memiliki peralatan lain. Salah satunya alat ini nih. Namanya tabung breathing apparatus. Alat ini sebenarnya digunakan sebagai alat bantu pernapasan ketika terjadi peristiwa kebakaran. Nah, di sini nih kerennya anggota tim Animal Rescue Damkar. Mereka dituntut untuk berimprovisasi dengan alat yang ada. Tabung ini sendiri akan mengeluarkan udara bertekanan tinggi dan suara yang cukup keras. Hal ini bisa membuat biawak takut dan terpancing untuk keluar dari persembunyiannya.
mulai terpancing tuh. Ayo paman, semangat, jangan sampai kabur lagi. Yeay, biawaknya berhasil ditangkap. Wih, keren nih tim Animal Rescue Damkarnya. Proses terakhirnya, foto-foto bersama warga atau pelapor. Eits, tapi ini bukan ajang narsis ya, tapi sebagai bukti pelaporan bahwa hewan yang dilaporkan telah berhasil direscue. Mantap! Otan ikut foto dong, Kak. Ada yang gak beres nih. Ayo, kamu mau ngapain? Otan curiga deh sama kamu, Sob. Kalau kamu sudah posisi siaga gini, pasti ada sesuatu deh. Oh, pantes. Rupanya ada yang mengusik kehadiran si ular piton. Ada si biawak juga tuh. Aliran sungai seperti ini memang menjadi lokasi favorit bagi predator untuk berburu. Si biawak berburu telur reptil seperti telur buaya atau ular. Sedangkan ular berburu hewan yang sedang berada di sekitar sungai seperti reptil atau mamalia kecil. Wah, sang piton sudah melancarkan serangannya. Dengan satu gigitan, piton pun mengunci pergerakan biawak lewat lilitannya yang mematikan. Waduh, biawaknya sudah tidak berkutik, teman. Ayo Sob, jangan nyerah dulu dong. Kamu pasti bisa. Aduh, Otan gak berani lihat lagi. Serem. Salah satu penyebab bertambahnya populasi biawak di lingkungan sekitar kita adalah berkurangnya pemangsa seperti ular piton ini. Makanya biawak berkembang biak terlalu banyak hingga akhirnya overpopulasi. Jumlah makanan di alam yang terbatas juga membuat biawak mendekat ke pemukiman untuk berburu tikus atau hewan peliharaan. Itulah mengapa pentingnya menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Kalau tidak, wih, bisa gawat. Teman, udah lihat kan kekuatan sabetan ekor biawak? Selain gigitan, sabetan ekor memang menjadi senjata andalan sobat Otan yang satu ini. Kali ini, Otan akan menguji kekuatan ekor biawak. Agen Otan sudah menyiapkan balon yang sudah diisi air. Apakah ekor biawak mampu memecahkan balon? Mari kita lihat. Sabetan berikutnya. Ya, satu persatu balon-balon pun pecah. Gimana? Nggak diragukan ya kekuatan sabetan ekor sobat Otan satu ini? Ih, Otan jauh-jauh ah. Ntar kena sabet kamu lagi.